Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam materi dasar pengetahuan. Kita akan membahas tentang awal mula pengetahuan, hakikat dan jenis pengetahuan, sumber serta kemampuan manusia dalam mengembangkan pengetahuan. Awal mula ilmu pengetahuan ada. Pengetahuan diperoleh dari pengalamannya. Awalnya merupakan untuk menjadi ilmu pengetahuan, pengalaman itu harus selalu diselidiki, diuji dengan menggunakan metode, dengan menggunakan teori, menggunakan hukum-hukum logika dan seterusnya. Jadi ada beberapa berawal ilmu pengetahuan itu berawal dari rasa ingin tahu, di mana kemudian dia menghasilkan pengalaman hidup, di mana bentuknya ada dua di sini ya. Pengalaman hidup ini bisa berupa realisme, kenyataan yang dialami dalam wujud fakta, realitas. Ada yang juga berupa idealisme, ide, konsep yang masih ada di dalam pikiran kita, yang kemudian dari pengalaman hidup ini diselidiki, diuji secara terus-menerus dengan menggunakan penalaran ilmiah ataupun pikiran, yang kemudian agar penalaran tadi sesuai dengan relnya, sesuai dengan caranya, maka dengan menggunakan cara-cara misalnya seperti dengan menggunakan logika di sini, sehingga kemudian muncullah ilmu. Jadi pengalaman itu berganti atau berwujud berupa ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya itu tadi ya, wujud pengetahuan itu ada dua tadi, ada realisme dan ada idealisme. Kemudian sumber pengetahuan itu ada manusia mempunyai otak, mempunyai rasionalisme. Kemudian sumbernya juga dari empiris ya, karena rasio tadi berupa ide, konsep. Nah, yang empiris ini tadi berupa realisme tadi ya, realitas hidup. Sumber pengetahuan kemudian lewat fakta yang tertangkap oleh indera. Kemudian ada juga yang berasal dari transcendentalisme, dari sumber dari luar manusia, yaitu Tuhan, seperti wahyu ataupun intuisi. Jadi ada tiga jenis itu. Sementara kalau ditinjau dari hakikat usahanya, ada yang didapatkan merupakan hasil usaha aktif, ada yang bukan, tidak dihasilkan bukan sebagai hasil usaha yang aktif. Manusia bisa mengembangkan pengetahuan dengan adanya ide konsep tadi, kemudian bertukar ide, bertukar konsep, bertukar pikiran dengan menggunakan bahasa, dan juga menggunakan otaknya untuk mengamati, mencermati realitas yang ada di sekitarnya. Namun demikian, manusia tidak hanya menggunakan otak saja, tidak hanya menggunakan pikiran, tapi juga dia menggunakan perasaan, mengindra, sehingga bisa menilai ini indah, ini jelek, ini baik, ini buruk, ini benar, salah. Jadi dia tidak hanya menggunakan otak semata, tapi juga ada indera yang lain untuk menilai pengetahuan atau pengalaman yang dia amati atau dia lakukan. Dua tadi yang menggunakan penalaran, kemudian satunya menggunakan logika sebagai alat untuk menyimpulkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.